Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Mas siapa kalau boleh tahu? Perkenalkan nama saya Alif Tan Malaka. Baik, Mas Alif dan Malaka. Jadi sebelumnya di sini saya ingin mewawancarai terkait permasalahan-permasalahan yang Mas Alif alami ketika eh, menggunakan aplikasi KAI Akses pada saat memesan tiket kereta api. Namun sebelumnya, sebelum masuk ke tahap wawancara, di sini saya ingin bertanya lebih dalam terkait demografis, terkait usia, pekerjaan, dan seberapa sering Mas Alif sendiri itu menggunakan kereta api melalui KAI Akses. Untuk sekarang umur saya 21 tahun dan akan naik 22 tahun nantinya. Oke, lanjut untuk terkait profesinya, Mas. Profesi sekarang saya sebagai mahasiswa. Baik, bagus. Oke, jadi untuk yang terakhir terkait seberapa sering terkait penggunaan KAI Akses sendiri. Saya menggunakan aplikasi kayak Akses itu ketika mau balik ke kampung. Oke. Jadi harus ke Surabaya dulu untuk menaiki kereta api. Jadi saya memesannya melewati aplikasi itu. Oke, berarti bisa dikatakan sering Mas ya, karena pulang Ya, kampung kan nggak mungkin cuma sekali kan. Oke, jadi selanjutnya, nah selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan wawancara lebih dalam. Jadi ketika Mas Alif sendiri ketika menggunakan aplikasi KAI Akses pasti memiliki tantangan atau permasalahan yang Mas Alif hadapi ketika ya. menggunakan tersebut. Nah, di sini saya ingin bertanya, tapi sebelum saya masuk ke sana, saya di sini sudah terdapat permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pengguna atau responden sebelumnya. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu untuk yang pertama, responden yang dialami oleh pengguna sebelumnya itu terkait navigasi. Jadi navigasi atau panduan ketika ingin memesan tiket kereta api. Itu jadi mereka menginginkan sebuah fitur navigasi jadinya ketika memesan itu ada panduan-panduannya seperti itu. Nah, yang kedua itu responden sebelumnya itu memiliki permasalahan terkait peta rute interaktif. Jadi di dalam peta rute interaktif itu mereka menginginkan bahwasanya terdapat informasi jalur kereta secara real time, lalu ada waktu terkait keterlambatan, delay dan posisi atau letak kereta api itu berjalan atau bergerak secara real time seperti itu. Oleh karena itu responden sebelumnya menginginkan eee, fitur peta rute interaktif. Dan yang terakhir, permasalahan-permasalahan responden sebelumnya itu terkait opsi pembayaran yang ada pada KAI Akses yang sangat terbatas. Nah, mereka menginginkan, eee, ke fitur yang opsi pembayarannya itu beragam atau lebih banyak agar fleksibel dalam menggunakan aplikasi KAI Akses ini. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya terkait permasalahan-permasalahan ini, apakah sudah relevan atau relate terhadap, permasalahan yang dialami oleh Mas Alif? Iya, saya rasa untuk tiga permasalahan ini yang dibahas sudah relevan dan relate. Oke, Terutama pada yang bagian memudahkan saya ingin fitur rute interaktif oke. dan opsi pembayaran. Baik, 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 baik. Jadi untuk Mas Alif sendiri apakah ada tambahan terkait permasalahan-permasalahan ini? Saya rasa tidak ada. Tidak ada. Baik, oke. Jadi di sini saya langsung saja masuk ke tahap ranking atau prioritas. Jadi di antara ketiga permasalahan ini, menurut Mas Alif, manakah permasalahan yang harus diatasi terlebih dahulu atau yang lebih diprioritaskan? Antara satu hingga 3. Satu adalah prioritas hingga turun ke bawah. Jadi mungkin eee, bisa dilanjutkan? Saya rasa yang pada poin sticky note yang ketiga ini, yang Ini tentang nomor opsi pembayaran, nomor berapa? nomor Baik, 113. berarti ini adalah prioritas nomor satu ya? Ya, Baik. Selanjutnya untuk yang, prioritas nomor 2, yang indeks car kedua. index card kedua. Baik, di sini saya tuliskan 2. Berarti sisanya adalah prioritas yang terakhir ya, Mas? Ya. Baik. Mungkin, untuk tahap index card, saya cukupkan sampai sini. Jadi nantinya akan saya lakukan pengembangan lebih lanjut untuk, memperbaiki terkait kebutuhan pengguna sebagai berikut. Sebenarnya terima kasih atas informasinya kepada Mas Alif. Saya ucapkan terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya selamat datang kepada Mas siapa? Mas Reza. Mas Reza. Sebelumnya
Saya sangat sangat senang memiliki kesempatan untuk mendengar lebih banyak tentang pengalaman Mas Reza sendiri dalam menggunakan aplikasi KAI Akses. Jadi, bagi saya setiap cerita atau umpan balik dari Mas Reza akan sangat berharga untuk terus meningkatkan kualitas dari aplikasi KAI Akses. Jadi mari kita mulai dengan berbagi pengalaman positif atau cerita menarik yang mungkin Mas Reza miliki, selama menggunakan aplikasi ini. Namun sebelum, kita lakukan wawancara tersebut, di sini saya ingin, melakukan perkenalan. Jadi sebelumnya, Mas Reza bisa dijelaskan terkait, demografisnya seperti usia, jenis kelamin, dan profesi? Baik, nama saya Muhammad Reja Syafalevi, Mhm. umur saya 21 tahun, sedangkan profesi saya masih kuliah. Baik. Jadi nantinya data ini akan kami, untuk bantu memahami penggunaan aplikasi KAI Akses dari berbagai perspektif dan memastikan bahwasanya fitur-fitur ini dikembangkan, mencakup kebutuhan beragam pengguna seperti Mas Reza sendiri. Semakin banyak wawasan yang kami peroleh, semakin banyak juga, persiapan, perbaikan, dan peningkatan yang sesuai dengan preferensi dan harapan pengguna. Nah, sebelumnya, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi, saya percaya bahwasanya setiap pengguna memiliki cerita uniknya masing-masing. Jadi ketika dalam menggunakan kereta api, pasti dari setiap pengguna itu memiliki tantangan atau permasalahan tersendiri. Namun sebelum mengarah ke sana, saya ingin bertanya dulu kepada Mas Reza, seberapa sering Mas Reza ini, menggunakan kereta api menggunakan aplikasi KAI Akses? Untuk menggunakan aplikasinya, saya Ya. jarang sebenarnya, Mhm. tapi eh, ya untuk aplikasinya mungkin paham lah bagaimana cara menggunakannya, terus Oke. tampilannya gimana. Baik baik baik. Oke, jadi tapi sebelumnya sudah pernah kan 2 kali atau 3 kali gitu ya, Mas, ya, menggunakannya? Baik, kalau boleh tahu untuk keperluan kuliah, sekolah, atau pulang kampung, Mas? Atau yang lain mungkin ketika menggunakan, KI Akses ini? Itu saya pulang kampung biasanya. Pulang kampung, baik, Mas. Jadi lanjut, ke pertanyaan berikutnya, mungkin ketika menggunakan aplikasi tersebut, nah, Mas Reza ini apakah menemukan sebuah tantangan atau permasalahan? Ketika menggunakan aplikasi tersebut. Namun, sebelum ke sana, di sini saya ingin menunjukkan bahwasanya, terdapat, permasalahan-permasalahan dari responden sebelumnya, yang sebelumnya itu saya wawancarai. Nah, di sini, responden-responden sebelumnya memiliki permasalahan terkait fitur navigasi yang memudahkan pemesanan tiket kereta api. Jadi mereka menginginkan, sebuah panduan untuk, mempercepat atau mempermudah ketika memesan tiket kereta api. Jadi terdapat navigasi. Lalu yang kedua, di sini, responden sebelumnya itu, eee, menginginkan bahwasanya terdapat fitur rute interaktif. Jadi di dalamnya itu terdapat informasi terkait, eee, kedatangan, terus juga tampilan, kereta api secara real time dan juga delay waktu dan lain-lainnya. Nah, dan yang ketiga itu terkait, pembayaran. Jadi sebelumnya itu responden sebelumnya itu memiliki permasalahan terkait opsi pembayaran. Nah, di sini mereka menginginkan opsi pembayaran yang lebih banyak dan beragam, dikarenakan permasalahan sebelumnya itu mereka mengalami permasalahan opsi pembayaran yang, terlalu sedikit. Nah, di sini saya ingin bertanya dulu sebelum, melangkah ke tahap selanjutnya, apakah permasalahan-permasalahan ini, sudah relevan? Apakah relevan dengan permasalahan yang Mas Reza alami, atau relate dan lain-lainnya, atau mungkin ada tambahan dari Mas Reza? Baik, menurut saya dari 3 permasalahan ini, menurut saya relate sama pendapat saya karena itu, navigasinya penting, terus rute dan pembayarannya. Baik, jadi tidak ada tambahan terkait, permasalahan-permasalahan responden sebelumnya ya, Mas? Baik, nah selanjutnya, langsung masuk ke tahap, ranking atau prioritas. Jadi di sini ada 3 permasalahan, di sini saya ingin bertanya terkait, nomor prioritas. Jadi kepada Mas Reza, di antara ketiga permasalahan ini yang paling urgent atau permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu mungkin? Saya ingin bertanya, terkait permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Mungkin bisa, eee, dipilih, Mas? Kalau saya yang 2.3 itu, yang sebagai pengguna ingin ada fitur putar rute. Oke, berarti ini nomor satu ya, Mas? Oke, selanjutnya
Terus selanjutnya yang sebelah kiri, yang sebagai pengguna. Baik, jadi ini adalah nomor 2 ya. Baik, selanjutnya ini berarti Masnya terakhir. Ini adalah nomor 3. Baik, untuk tahapan index card mungkin saya cukupkan. Terima kasih atas informasinya. Jadi di sini saya nanti akan kembangkan lagi terkait permasalahan ini untuk menyelesaikannya. Mungkin terima kasih atas informasinya. Semoga dengan harapannya informasi yang Mas Reza berikan bisa bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dari aplikasi KAI Akses. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sebelumnya kepada Mas siapa? Zaidan Mas Halil. Zaidan. Oke, jadi di sini saya sangat senang memiliki kesempatan untuk mendengar lebih banyak pengalaman Mas Zaidan terkait penggunaan aplikasi KAI Akses. Jadi bagi saya nantinya setiap cerita dan umpan balik Mas Zaidan sangat berharga untuk meningkatkan kualitas layanan pada KAI Akses. Jadi mari kita mulai dengan berbagi pengalaman positif atau cerita menarik yang mungkin Mas Zaidan miliki. Namun sebelumnya kita masuk ke tahap perkenalan terlebih dahulu agar saya lebih mengenal kepada Mas Zaidan sendiri. Untuk Mas Zaidan sendiri bisa dijelaskan terkait usia, jenis kelamin, dan profesi. Eh, untuk usia saya itu ada 20 tahun, untuk profesi adalah sebagai mahasiswa. Satunya lagi apa? Profesi. Profesinya adalah mahasiswa. Oke, jadi data ini nantinya itu akan membantu kami bahwasanya penggunaan aplikasi ini itu diperuntukkan untuk berbagai perspektif dan memastikan bahwasanya fitur ini dikembangkan dengan mencakup kebutuhan beragam pengguna seperti Anda. Semakin banyak wawasan yang kami peroleh, semakin baik kami dapat mempersiapkan perbaikan dan peningkatan yang sesuai dengan preferensi dan harapan dari pengguna kami. Oke, selanjutnya saya akan bertanya terkait bahwasanya dari setiap eh, penggunaan aplikasi KAI Akses ini pasti Mas Zaidan sendiri memiliki tantangan atau permasalahan. Namun sebelum ke arah sana, saya ingin bertanya kepada Mas Zaidan, seberapa sering Mas Zaidan menggunakan aplikasi KAI Akses ini untuk keperluan sekolah atau kuliah atau bahkan untuk pulang kampung? Cukup sering. Cukup sering. Oke, kalau saya ingin bertanya untuk keseringannya itu di bagian apa ya Mas ya? Untuk keperluan pulang kampung kah atau kuliah kah atau dan lain-lainnya? Untuk keperluan travel, Oh, perjalanan. oke, baik baik. Oke, mungkin jadi untuk keperluan travel itu Mas Zaidan lebih sering ya. Oke, baik. Soalnya kita melangkah ke yang namanya tahap memprioritaskan dari sebuah permasalahan dari penggunaan aplikasi KAIS sendiri. Jadi di sini sebelumnya saya sudah memiliki permasalahan-permasalahan yang dialami oleh responden lainnya atau responden pertama. Jadi responden pertama itu memiliki permasalahan terkait fitur navigasi yang nantinya itu fungsinya untuk memudahkan pemesanan tiket atau memandu pengguna itu untuk memesan tiket kereta api. Jadi ada panduannya bagaimana cara memesan tiket dan lain-lainnya. Dan yang kedua untuk responden yang pertama itu memiliki permasalahan. Jadi untuk pengguna tersebut memiliki keinginan bahwasanya adanya fitur peta rute interaktif yang di dalamnya itu untuk melihat jalur kereta, informasi delay, dan informasi terkait jam dan keberangkatan dan tujuan secara real time. Nah, itu untuk permasalahan yang kedua yang dialami oleh responden pertama. Dan yang ketiga, itu terkait opsi pembayaran. Jadi, pada responden pertama tadi, itu memiliki permasalahan terkait opsi pembayaran yang sedikit. Jadinya, beliau memiliki keinginan untuk memiliki aplikasi yang opsi pembayaran itu lebih fleksibel atau lebih banyak atau lebih beragam dalam eh, pemesanan. Nah, di sini saya ingin bertanya sebelumnya terkait permasalahan-permasalahan ini, apakah Mas Zaidan sendiri merasa relevan atau adanya perlu ditambahkan dari permasalahan dari ketiga ini? Yang pertama ada ini sudah sangat relevan dengan kejadian pada saat saya memesan tiket kereta api. Yang kedua adalah Mungkin saya bisa perlu menambahkan lebih banyak hal. Oke, jadi bisa diulang Mas karena tadi mic-nya kurang ini, kurang dekat. Yang pertama itu adalah saya tidak
saya sudah cukup puas dengan permasalahan-permasalahan yang ada dituliskan di sini. Yang kedua itu adalah untuk user store-nya saya tidak memiliki tambahan. Baik, jadi untuk permasalahan yang dialami oleh responden satu, di sini Mas Zaidan itu merasa bahwasanya tidak ada perlu ditambahkan dan sudah merasa relevan, gitu. Iya. Baik, oke. Jadi selanjutnya saya langsung saja kalau begitu langsung masuk ke tahapan index card atau memprioritaskan permasalahan dari ketiga permasalahan ini, manakah yang perlu diprioritaskan atau perlu yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Oke, jadi antara ketiga ini mungkin dari Mas Zaidan ada user story yang ingin diterapkan terlebih dahulu atau diprioritaskan. Yang pertama ada yang pembayaran gitu. Pembayaran, baik. Saya tulis di sini satu. Yang Untuk yang kedua kedua, itu adalah navigasi. oke, yang kedua adalah navigasi. Ketiganya yang terakhir. Yang terakhir, baik. Mungkin untuk tahap interview kali ini, untuk bagian tahap index card, saya cukupkan. Terima kasih atas informasinya karena telah membantu penelitian saya dalam mengembangkan aplikasi KAI Akses ini agar lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang sebelumnya kepada Mbak siapa kalau boleh tahu? Nindya Ayu, nama saya Oke, Nindya Ayu. baik. Baik, sebelumnya kepada Mbak Nindi, saya sangat senang memiliki kesempatan untuk mendengar lebih banyak terkait pengalaman Anda menggunakan aplikasi KAI Akses dalam perjalanan kereta api. Bagi saya, setiap cerita dan umpan balik Anda sangat berharga untuk terus meningkatkan kualitas layanan pada aplikasi KAI Akses. Jadi langsung saja kita mulai dengan berbagi pengalaman positif atau cerita menarik yang mungkin Mbak Nindi miliki selama menggunakan aplikasi ini. Namun sebelum kita mengawali wawancara selanjutnya, di sini saya ingin bertanya atau mengenal lebih dalam terkait profesi, lalu usia dan seberapa sering Mbak Nindi itu menggunakan aplikasi KAI Akses. Mungkin bisa dijawab. Nama saya Nindya Ayu Nur Federani. Saya sekarang mahasiswi semester 8 di Politeknik Negeri Malang. Terus usia saya 23 tahun dan saya sering menggunakan KAI Akses karena saya sering bolak-balik dari Blitar ke Malang untuk pulang kampung dan berangkat ke Malang lagi. Oke, jadi bisa dikatakan Mbak Nindi ini adalah pelajar atau mahasiswa yang sering menggunakan aplikasi KAI Akses ya. Ya, Baik, benar sekali. oke, selanjutnya, jadi tahap selanjutnya di sini saya ingin bertanya berkaitan, jadi ketika menggunakan aplikasi KAI Akses, pastinya dari setiap pengguna atau Mbak Nindi sendiri pasti pernah mengalami atau mempunyai permasalahan atau tantangan ketika menggunakan aplikasi KAI Akses. Nah, di sini saya ingin bertanya terkait permasalahan-permasalahan apa aja yang dialami oleh Mbak Nindi. Namun sebelum ke situ, di sini saya ingin menunjukkan bahwasanya dari responden-responden sebelumnya itu telah menjabarkan permasalahan-permasalahan mereka masing-masing. Jadi di sini saya ingin menjelaskan terkait permasalahan yang pertama. Jadi banyak responden sebelumnya itu mengalami kesulitan ketika menggunakan aplikasi KAI Akses dikarenakan tidak adanya fitur navigasi atau panduan ketika memesan tiket kereta api. Oleh karena itu, mereka menginginkan atau membutuhkan sebuah fitur navigasi yang memudahkan pemesanan tiket kereta api. Selanjutnya, terkait permasalahan rute atau jalur kereta api. Jadi, banyak responden sebelumnya itu memiliki permasalahan berkaitan tentang informasi tadi. Oleh karena itu mereka membutuhkan fitur peta rute interaktif yang nantinya di dalamnya itu terdapat informasi jalur kereta secara real time, lalu waktu keberangkatan, dan juga informasi delay atau keterlambatan dari kereta api, dan juga fitur nantinya itu mereka dapat melihat
kereta api itu posisinya sedang di mana, seperti itu. Lalu yang ketiga itu responden sebelumnya itu mengalami atau mempunyai permasalahan terkait opsi pembayaran yang terlalu sedikit pada aplikasi KAI Akses. Oleh karena itu mereka membutuhkan sebuah fitur yang nantinya itu opsi pembayarannya itu lebih beragam atau lebih banyak untuk memudahkan mereka memesan tiket kereta api di KAI Akses. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Mbak Nindi, bahwasanya apakah dari permasalahan-permasalahan atau kebutuhan dari pengguna ini sudah mewakili dari Mbak Nindi sendiri atau mungkin Mbak Nindi mempunyai kebutuhan atau permasalahan lain? Mungkin bisa dijawab? Kalau menurut saya 3 permasalahan ini sudah relate ya dengan permasalahan yang saya hadapi saat menggunakan aplikasi KAI Akses. Dan ya 3 Baik. ini sudah mewakili menurut saya. Oke, jadi tidak ada tambahan ya, Mbak? Ya, Oke. belum. Oke, baik. Oke, langsung saja saya lanjutkan kalau begitu. Di sini itu di antara ketiga permasalahan ini, saya ingin Mbak Nindi untuk memprioritaskan atau memberikan nomor atau ranking permasalahan mana yang harus lebih diselesaikan terlebih dahulu atau yang lebih urgent kayak gitu. Oke, mungkin bisa dipilih untuk permasalahan mana yang nomor 1 yang harus Kalau diselesaikan menurut terlebih dahulu. saya untuk permasalahan nomor 1 yang harus diselesaikan itu sepertinya fitur peta rute interaktif gitu ya. Baik, jadi Soalnya ya. oke. Selanjutnya untuk yang nomor 2. Lalu yang kedua mungkin ke opsi pembayaran. Opsi pembayaran. Oke. Berarti untuk yang Dan yang terakhir di bagian navigasi ya. ya benar. Oke, baik. Oke, untuk tahap index card di sini saya cukupkan. Terima kasih kepada Mbak Nindi atas informasi yang telah diberikan. Semoga informasinya dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas KAI Akses. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang sebelumnya kepada Mas Riyandi. Jadi di sini saya sangat senang memiliki kesempatan untuk mendengar lebih banyak tentang pengalaman Anda menggunakan aplikasi KAI Akses dalam perjalanan kereta api. Bagi saya, setiap cerita dan umpan balik Anda sangat berharga untuk terus meningkatkan kualitas layanan pada aplikasi KAI Akses. Jadi mari kita mulai dengan berbagi pengalaman positif atau cerita menarik yang mungkin Mas Riyandi miliki selama menggunakan aplikasi ini. Baik, namun sebelum kita awali wawancara ini, kita awali terlebih dahulu dengan perkenalan agar saya sedikit lebih mengenal Anda lebih dalam. Mohon untuk memberikan informasi terkait demografis seperti usia, jenis kelamin, dan profesi Mas Riyandi sendiri. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Akmal Yandi. Saya sedang profesi pelajar, masih mahasiswa. Ya. Terus terkait usia, Mas Riyandi? Usia baru 22 tahun. Oke, baik. Oke, jadi data ini itu nantinya akan membantu kami memahami penggunaan aplikasi K-Akses dari berbagai perspektif dan memastikan bahwasanya fitur-fitur yang nanti akan dikembangkan itu mencakup kebutuhan beragam pengguna seperti Anda. Semakin banyak wawasan yang kami peroleh, semakin baik kami dapat mempersiapkan perbaikan dan peningkatan yang sesuai dengan preferensi, yang sesuai dengan harapan pengguna kami. Baik, silakan. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi saya percaya bahwa setiap pengguna memiliki cerita uniknya sendiri dalam penggunaan aplikasi K-Akses. Jadi saya ingin bertanya kepada Mas Riyandi terkait penggunaan KAI Akses, apakah sudah sering atau belum? Kalau dibilang pernah, cuman ya cukup lah. Oke, baik. Nah, kalau semisal Mas Riyandi sendiri dalam penggunaan KAI Akses itu digunakan untuk apa aja ya kalau boleh tahu? Apakah dibuat kuliah atau buat pulang kampung atau yang lain? Kadang beberapa buat kuliahan, terus pulang juga, terus kadang liburan juga. Oke, baik, baik, baik. Oke, jadi dalam perjalanan Anda saat menggunakan aplikasi Akses,
Mungkin Mas Riyandi sendiri itu memiliki pengalaman menarik ketika memesan tiket kereta api atau menemui tantangan tertentu dalam perjalanan Mas Riyandi sendiri nih. Mungkin bisa Mas menceritakan kepada saya ya, apa aja sih ibaratnya tantangan atau kesulitan yang mungkin Mas Riyandi alami ketika eh, memesan tiket kereta api untuk liburan atau pulang kampung atau kuliah tadi. Mungkin bisa dijelaskan untuk terkait kesulitan apa aja. Untuk kendala atau Mm-mm. kesulitan mungkin ada beberapa ya. Mm-mm. Bagi saya itu paling pertama kadang tuh eh, sulit di bagian fitur navigasi. Oke. Jadi kadang saya itu agak kesulitan Mm-mm. eh, untuk menyelesaikan pemesanannya karena Oke. fitur navigasinya. Oke, jadi kurangnya fitur navigasi, Pak. Mas Ya, ya. Oke, oke. terus Atau bisa disebut panduan lah, ya fitur panduan. panduan. Oke, oke. Lanjut, Mas. Terus Apakah selanjutnya ada lagi? itu mungkin ini ya apa Mm. peta rutenya gitu. Oke, Itu bisa memudahkan kayak udah sampai mana oke, keretanya, misalnya jarak tempuh juga bisa oke. menyesuaikan, misalnya pengen berangkat apa kuliah atau apa. Kalau terkait info apa terkait informasi delay, apakah juga Mas menurut Mas Riyandi apakah juga kesulitan di bagian Ya situ? termasuk. Oke, jadi terkait peta rute interaktif yang tadi itu informasi tentang eh, waktu perjalanan, terus apa namanya eh, posisi kereta secara Ya, real time dan juga tadi terkait delay ya, delay. informasi delay. Ya. Oke, jadi itu kesulitan yang kedua. Apakah ada lagi Mas kesulitan yang lain? Terakhir mungkin di Mm-mm. bagian pembayaran. Oke, kenapa Mas pembayaran Mas? Pembayarannya masih minim variasi atau pilihan. Oke, Jadi kalau masih oke, terlalu sedikit. oke terlalu sedikit ya Mas ya. Oke, baik baik. Kalau boleh tahu yang Mas Riyandi eh, lihat atau ketika memesan itu pilihannya ada apa aja ya Mas ya? Untuk pilihan pembayaran Ada itu, wallet atau QRIS. oh QRIS saja Mas ya. Jadi kayak Iya, ibaratnya masih minim atau iya. terbatas lah untuk opsi pembayarannya. Oke, kalau Mas Riyandi sendiri itu pembayaran itu biasanya suka menggunakan apa Mas? Kalau boleh tahu nih. Biasanya Hmm. seperti GoPay atau Dana. Oh, baik, 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 baik. Oke, oke, oke. Baik, Mas. Selanjutnya, dengan permasalahan-permasalahan Mas Riyandi tadi yang sudah ditetapkan. Oh, sebelumnya ada lagi nggak? Atau sudah cukup nih? Sejauh ini itu aja sih. Oke, berarti ada tiga permasalahan yang Mas Riyandi miliki, nggih. Baik, selanjutnya dengan masalah atau tantangan yang mungkin Mas Riyandi hadapi tadi, di sini kita masuk ke dalam sesi index card. Jadi di dalam tahap ini kita akan mengidentifikasi bersama masalah-masalah kritis yang dapat mempengaruhi pengalaman perjalanan Mas Riyandi. Jadi di sini kita akan melakukan ranking atau memprioritaskan permasalahan mana yang ibaratnya perlu ditangani atau urgennya itu lebih besar menurut Mas Riyandi sendiri. Sebenarnya di sini saya akan buka terkait index card. Oke, bentar. Hmm. Nah, di sini sudah ada index card. Nanti Mas Riyandi akan menjelaskan eh, apa aja sih keinginan Mas Riyandi atau saran atau kebutuhan Mas Riyandi sendiri guna mengatasi permasalahan atau kesulitan yang Mas Riyandi alami tadi. Oke, seperti itu Mas ya. Oke, sebentar Mas. Saya terlebih dahulu. Bikin Shift. Oke. Nah, oke, di sini saya akan mencatat keinginan atau kebutuhan Mas Riyandi. Bisa dibacakan, bisa bisa dijelaskan. Untuk yang pertama boleh Hmm, sebagai nah, hmm, eh, saya ingin memiliki fitur navigasi yang memudahkan pemesanan tiket kereta. Ini untuk yang keinginan pertama, Mas ya. Ya, Baik, selanjutnya saya
ganti ke kartu kedua. Baik Mas, bisa dijelaskan untuk keinginan yang kedua? Untuk yang kedua itu jadi sebagai pengguna juga, saya ingin ada fitur peta rute interaktif Mm-mm. hingga dapat memudahkan melihat jalur kereta. Sehingga dapat memudahkan melihat jalur kereta nih. Iya, Oke. Itu untuk yang kedua ya? iya. Oke, baik Mas. Lanjut yang ketiga. Untuk yang ketiga, sebagai pengguna saya ingin memiliki opsi pembayaran yang lebih fleksibel Yang lebih fleksibel dalam aplikasi kayak akses. kayak jadi intinya lebih banyak gitu Mas yang Ya, pilih. Oke, jadi untuk kebutuhan dari Mas Riyandi sendiri pada aplikasi KAI Akses ini, apakah sudah cukup tiga ini atau ada lagi? dari saya sudah cukup. Oke, baik Mas. Mungkin itu saja Mas ya. Jadi nantinya akan saya pertimbangkan lagi dan saya akan eh, lakukan namanya prioritas atau ranking setelah ini. Mungkin untuk wawancara kali ini saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan ke tahapan index card. Jadi dari ketiga kebutuhan Mas Riyandi tadi, di sini kami akan melakukan ranking atas permasalahan mana yang lebih urgent atau lebih yang ingin diselesaikan terlebih dahulu. Mungkin bisa dijelaskan Mas Riyandi atau dipilih di mana di antara ketiga ini yang perlu diprioritaskan. Dari saya itu eh, fitur navigasi yang pertama. Untuk yang prioritas nomor satu yang Fit- eh, fit- eh, fitur fitur yang mana Mas? Di antara ketiga ini kebutuhan mana Mas Riyandi yang perlu harus di apa namanya diimplementasikan atau dikembangkan? pembayaran. Pembayaran. Oke, baik. Jadi di sini nomor satu ya Mas ya. Ntar. Nomor satu. Oke. Selanjutnya untuk yang nomor dua mungkin bisa dipilih. Untuk nomor dua mungkin di bagian peta rute interaktif. Oke, baik Mas. Jadi di sini saya kasih dua ya. Dua. Oke, selanjutnya berarti yang terakhir yang ini Mas ya? Ya, Oke, baik. Oke. Jadi untuk permasalahan yang paling diprioritaskan adalah terkait pembayaran, lalu peta rute interaktif, lalu navigasi Mas ya. ya. Baik, mungkin itu aja Mas. Terima kasih untuk wawancara kali ini, untuk waktu dan di tahap indeks card ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila merepotkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.